Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang segmen terakhir, yaitu segmen kelima modul ke-12. Pada segmen ke-12 ini saya akan menjelaskan tentang fenomena pergerakan air yang tidak lazim atau disebut El Nino. Pada kondisi normal di belahan bumi bagian Pasifik, ya, pergerakan air itu terjadi antara belahan bumi bagian timur, misalnya di South America ini, posisi nomor 2, dan belahan bumi bagian barat, di Indonesia. Jadi air itu bergerak dari belahan bumi bagian barat ke arah Indonesia, ke bagian timur di ekuator, ya. Implikasinya, siklus termoklin, layar termoklin yang ada, ya, di belahan bumi bagian timur itu lebih dangkal dibandingkan layar termoklin di bagian barat. Nah, karena adanya perbedaan ini, maka di belahan bumi bagian timur menyebabkan kenaikan si air yang berimplikasi pada pergerakan ikan yang menuju pada daerah tersebut, gitu ya, karena adanya siklus termoklin. Misalnya di daerah bagian South America ini, di bagian Amerika, maka siklus termoklin yang ada menyebabkan pergerakan air ke atas atau upwelling yang menarik bagi para makhluk hidup yang ada, ya, biota-biota laut, misalnya ikan dan lain-lain, untuk berkunjung ke daerah tersebut. Itu adalah siklus normal yang terjadi. Nah, kalau pada kondisi El Nino, ini sedikit berbeda, gitu ya. Jadi angin bergerak sebaliknya dari Indonesia ke arah South America, atau dari barat ke timur, ya. Implikasinya, layar termoklinnya itu berubah juga nih. Jadi yang tadinya di belahan bumi bagian barat ini agak dalam layar termoklinnya, jadi suhunya merata, gitu ya. Tapi yang di siklus El Nino ini, dia agak naik ke atas air termoklinnya, begitu pula yang di belahan bumi bagian timur, dia sedikit menurun. Ya, implikasinya air hangat bergerak dari barat ke timur. Nah, ini air hangat ini bergerak dari barat ke timur, gitu ya. Jadi yang harusnya di belahan bumi di Indonesia ini hangat, namun air hangatnya bergerak nih, sehingga Indonesia akan relatif lebih dingin, kan, seperti itu. Contohnya, ya, pergerakan si air itu sendiri yang menyebabkan adanya transfer dari suhu. Dari waktu ke waktu, ya, dari bulan Desember 96 ke Desember 97 misalnya. Jadi pada Desember 97, perpindahan suhu akibat dari perpindahan air itu menyebabkan Indonesia nggak hangat lagi nih. Yang hangat itu di belahan bumi bagian timur di Amerika. Atau anomali yang terjadi, gitu ya. Itu menyebabkan banyak sekali implikasinya, ya. Jadi kalau di Indonesia itu kering, kalau di Amerika itu banjir, misalnya seperti itu. Atau banyak juga implikasi-implikasi lain. Misalnya banjir, ya, kekeringan, erosi, kebakaran hutan, ya, badai, erosi, kemudian biota laut juga semakin sulit untuk diprediksi. Ya, saya rasa itu untuk modul ke-12. Terima kasih atas perhatian.